Oke teman-teman, kali ini masih bersama saya dalam channel Yudan Stripper 3. Saya ingin berbagi mengenai pembahasan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023 ya, yang jurusan TKJ ya. Jadi di sini judul tugasnya rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing ya. Ini uji kompetensi paket 2 ya, paket 2. Ini daftar peralatannya ya, teman-teman. Daftar peralatannya ada PC client, ada laptop ya, smartphone, crimping tool dan kabel tester ya. Kemudian komponennya ada WiFi router board ya, yang difungsikan sebagai router sendiri ya. Kemudian ada yang difungsikan sebagai switch ya. Kemudian bahannya ada kabel UTP Cat 5, konektor RJ45, kemudian koneksi internet. Oke, di sini judul tugasnya rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Nah, dalam langkah kerja ini ya, peserta didik bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan. WiFi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, CP server, dan bandwidth limiter. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel atau non-hotspot dan wireless ya, hotspot. Nah, di sini untuk konfigurasi VLAN itu terdapat pada Ether 2 dengan ketentuan VLAN 1, VLAN ID-nya 10 dengan nama siswa. VLAN ID 20 ya, atau VLAN 2, VLAN ID-nya 20, nama guru. Nah, kemudian untuk konfigurasi Ether 1 ya, ini IP Ether 1 disesuaikan dengan network yang diberikan ISP. Kemudian gateway juga sesuai dengan IP yang diberikan ISP. Pada Ether 2 ini VLAN 1 IP-nya 192.168.40.1. DHCP pool-nya dari 10 sampai 50, jadi ini segmen 40 ya. Kemudian VLAN 2 segmen 60 ya. 60. IP pool-nya sama dari 10 sampai 50. Untuk VLAN sendiri IP VLAN 192.168.20.124, SSID-nya UKK nomor absen ya. Passwordnya 1 sampai 8. Ini DHCP pool-nya sama di segmen 20 dari 10 sampai 50. Kemudian hotspot ya, halaman login atau DNS-nya. DNS-nya portal smk.sch.id. Nah, kemudian ada pada halaman login kita akan mengubah tampilannya ya, sehingga minimal terdapat tampilan atau tulisan selamat datang di hotspot SMK ya, di ini SMK nama sekolah Anda ya. Kemudian buat 3 user ya dengan ketentuan seperti berikut, ada kepala sekolah, guru, dan siswa. Oke. Kemudian ini untuk konfigurasi VLAN pada router board dengan ketentuan port pertama terhubung atau port 1 terhubung ke WiFi router board dan difungsikan sebagai port terang. Port 2 dan 3 terhubung ke VLAN 1, sedangkan port 4 terhubung ke VLAN 2. Nah, jadi ini ya teman-teman soal praktik kejuruan UKK ya untuk TKJ yang paket 2. Sebab itu ikuti video ini, kita sama-sama membahas tentang uji kompetensi paket 2 ini jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan ya. Oke, jadi untuk topologinya teman-teman ya, untuk topologinya bisa dibilang seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini dari ISP, IP-nya DHCP ya. Ini masuk ke port 1 Ethernet ya. Kemudian ini ada, ini sebenarnya smartphone ya, smartphone. Ini ada VLAN 1. Kemudian port 2 ini yang VLAN ya. Ini masuk di port 1 yang di trunking ya. Trunking, kemudian port 2 sama 3 ini yang jadi VLAN 1 atau VLAN ID 10 tadi ya.
Kemudian yang port 4 ini yang jadi VLAN 2 atau dengan VLAN ID 20 ya. Yang ini ya. Oke, teman-teman, saya rasa seperti ini ya topologinya. Jadi kali ini saya akan setting switch ya, switch dulu ya. Kita akan setting switch dulu. Kita buka Winbox ya. Ini kita buka Winbox dulu ya. Oke. Di sini saya pakai RB750 R2 ya. Kemudian kita connect. Login ini admin ya teman-teman. Passwordnya kosong. Connect. Oke. Jadi ini router yang kita fungsikan sebagai switch ya, yang saya setting awal. Nah, yang pertama kita akan konfigurasi switch ini ya. Jadi langkah pertama teman-teman masuk ke menu bridge ya. Kemudian teman-teman tambahkan ya, ini bridge 1 ini langsung apply oke saja. Kemudian pada tab port ini, pada tab port ya, teman-teman tambah di general ya. Di tab port ini, di general ini, tab general, teman-teman tambah interface 1 sampai interface 4 ya. Jadi ini apply saja, kemudian 2 lagi, 3 kemudian 4. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk di menu switch ini ya, di menu switch ya. Kemudian kita masuk dalam tab VLAN. Nah, di sini kita tambahkan ya teman-teman. Kita tambahkan VLAN-nya. Oke. Ini VLAN VLAN ID 10 ya teman-teman. VLAN ID 10 itu yang membawa itu Ether 1 ya. Jadi maksudnya yang di sini teman-teman ya. Ini. Kemudian yang ini Ether 1 yang membawa menjadi trunking ya. Kemudian yang membagikan itu VLAN 1, port 2 dan 3 ini ya. Kemudian VLAN ID-nya 10, yang port 4 ini VLAN 2, VLAN ID 20 ya. Oke, jadi ini VLAN ID 10 yang membawa port 1, kemudian yang membagikan itu port 2 sama port 3. Kemudian apply. Oke. Nah, kita tambah lagi ya. Kita tambah lagi VLAN ID 20. Ini ada di Ether 1, kemudian port 4. Right. Oke. Oke, jadi itu untuk yang VLAN, teman-teman. Nah, masih di menu switch ini, teman-teman ya. Kita masuk di tab port ini. Nah, di sini kita akan ubah jadi yang tadi ini, teman-teman ya. Ini kita sudah buat ya, teman-teman. Kita sudah buat ini ya. Kemudian ini tadi sudah, ini juga sudah. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan buat yang ini. Oke. Jadi di menu port ini teman-teman ya, ini kita klik 2 kali atau double klik. Nah, ini modenya kita ganti teman-teman ya. Ini VLAN modenya kita ganti secure ya. Kemudian VLAN headernya kita ganti add if missing. Nah, VLAN ID-nya biarkan kita apply. Oke. Ini yang Ether 1 sudah. Kemudian untuk yang Ether 2 ya, di VLAN mode-nya kita pilih secure. VLAN header-nya alloy strip ya. VLAN ID-nya jangan lupa VLAN ID yang Ether 2 ya teman-teman. Ini VLAN ID 10 ya. VLAN ID 10 kita apply, kita oke.
Kemudian VLAN ID 10 juga ada di Ether 3 ya teman-teman. Jadi ini kita ganti ya, sama ya, Aloy strip ini ID 10. Oke. Kemudian untuk yang Ether 4 ini sama secure Aloy strip ini VLAN ID-nya 20 karena ada di Ether 4. Oke. Nah, ini teman-teman untuk konfigurasi switch ya. Untuk konfigurasi switch sudah selesai ya. Cuma sedikit ya yang kita konfigurasi. Jadi selanjutnya kita akan konfigurasi router ya. Kita akan konfigurasi router. Nah, sekarang kita akan hubungkan router ke perangkat laptop kita atau PC kita. Oke teman-teman, ini sudah disconnect ya. Disconnect karena saya sudah cabut ya dari router yang kita fungsikan sebagai switch yang tadi telah kita setting di awal. Nah, sekarang kita akan setting router ya, router. Oke, ini saya cancel saja dulu ya. Kemudian kita buka Winbox lagi ya. Oke, kita connect sama dengan langkah yang pertama ya. Loginnya admin, passwordnya kosong. Oke teman-teman, kita lihat dulu kalau ada ini masih ada settingannya. Kita reset dulu ya teman-teman. Kita reset ini, kita masuk di menu switch, kita reset konfigurasi. Ini kita tentang reset konfigurasi, yes. Jadi kita tunggu ya teman-teman, MikroTik atau router ini akan reboot. Kita coba reconnect ya teman-teman, kalau sudah bisa kah? Oke, belum. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, ini ya, kita connect. Oke, jadi yang pertama teman-teman ya, kita akan konfigurasi Ether 1 ya. Kita akan konfigurasi Ether 1 ini ya teman-teman. Kita akan konfigurasi ini ya. IP Ether 1 itu sesuai dengan network yang diberikan ISP. Kemudian gateway sesuai dengan IP yang diberikan ISP ya. Oke, jadi kita masuk dalam DHCP client ya. Kemudian kita tambah. Ini kita pilih Ether 1 ya. Nah, ini teman-teman kita bisa no ya, bisa no. Kemudian kita apply. Oke. Ini statusnya sudah bound ya teman-teman. Oke. Kemudian DHCP client sudah ya. Kemudian gateway dengan IP yang diberikan ISP ya. Jadi gateway ini sesuai, jadi kita masuk dalam menu IP, kita klik router. Nah, ini teman-teman kita bisa, ini sebenarnya ada ya teman-teman, sudah ada. Nah, ini kita tambah saja ya teman-teman. Kemudian kita klik gateway. Ini kita samakan dengan IP ISP ya, 92.168.1.1. Nah, biasanya gateway ini berbeda ya dengan tempat teman-teman yang lain, mungkin berbeda. Jadi nanti teman-teman sesuaikan saja. Kita apply, oke, kita close. Nah, kemudian teman-teman kita akan setting firewall ya. Kita akan setting firewall NAT ya. Kita akan setting firewall. Jadi masuk dalam menu IP,
firewall, kemudian masuk dalam tab NAT, kita tambah ya. Di tab general chainnya ini src NAT ya. Kemudian out interface-nya ini kita pilih Ether 1. Ether 1 ini yang internet ya teman-teman. Kemudian actionnya kita pilih masquerade ya. Kemudian kita apply. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan konfigurasi VLAN pada Ether 2 ya. Jadi kita akan konfigurasi VLAN. Nah ini kita akan konfigurasi VLAN ini. Oke, yang pertama kita masuk menu interface ya. Nah kemudian kita tambah VLAN ya. Di sini ada VLAN ya. Oke. VLAN 1 di sini soalnya ini ya teman-teman ya, yang kita konfigurasi sekarang. VLAN 1 nama siswa VLAN ID 10 ya. Jadi VLAN 1 ini kita tulis saja siswa ya. VLAN ID 10. Oke. Kemudian apa namanya, interface-nya Ether 2 ya. Oke. Kita apply. Oke. Nah, selanjutnya kita tambah lagi VLAN 2 namanya guru. Kemudian VLAN ID-nya 20. Interface-nya Ether 2 ya. Apply. Oke. Oke teman-teman, jadi untuk pembuatan VLAN-nya sudah selesai. Ada di Ether 2 ya. Untuk yang soal ini ya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan setting IP address yang ini ya teman-teman. Kita akan setting IP address untuk VLAN 1, VLAN 2 dan WLAN ya. Jadi IP address. Nah, ini kita tambah. Nah, VLAN untuk ini ya. VLAN 1 ini ya. 192.168.40.1/24. Oke, ini kita di sini saja ya. Kemudian kita pilih yang siswa VLAN 1 ya. Apply. Oke. Kita tambah lagi untuk VLAN 2 ya. VLAN 2 ini. VLAN 2 itu guru ya. Apply. Oke. Kemudian untuk yang WLAN ya. Untuk yang WLAN ini ya. Terus saja di sini. Untuk ini sudah WLAN, kita langsung apply. Oke. Jadi ini berwarna merah karena belum biasanya belum aktif ya. Belum aktif. Oke teman-teman, untuk setting IP ya. Untuk setting IP ini sudah ya. Selanjutnya kita akan setting WLAN ya. Kita akan setting WLAN ini SSID sama password ya. Oke. Ini kita close saja. Oke. Jadi kita masuk dalam tab wireless ya teman-teman. Nah, ini kita aktifkan saja dulu ya. Kita aktifkan. Kemudian kita pergi ke tab security profile. Nah, di sini kita tambah ya teman-teman. Kita tambah security profile untuk kita buat yang baru. Nah, oke. Nah, di sini kita centang yang WPA, PSK sama ini ya. Kita centang. Kemudian modenya dynamic key. Nah, di sini WPA pre-shared key ini kita isi sesuai dengan soal yang ini ya teman-teman. Ini 1 sampai 8. Nah, ini kalau tidak muncul teman-teman
tidak bisa lihat, klik di setting, kemudian ini kita untag list. Nah, kemudian ini kita sesuaikan. Oke, kemudian kita apply. Oke. Nah, selanjutnya masih di menu wireless ini ya teman-teman. Kita masuk dalam interface ini, WiFi interface ini, kita double klik ya. Kita masuk ke tab wireless. Nah, ke tab wireless ini modenya kita ganti AP Bridge. Nah, bandnya kita bisa ganti yang 2 GHz. Nah, kemudian SSID kita sesuaikan dengan soal ini. Kita sesuaikan dengan soal. Ini nomor absen seumpamanya saya taruh 11. Oke. Nah, biasanya ada di sini menu untuk profil ini ya, security profile ya. Nah, ini kita klik advanced mode. Nah, advanced mode sini. Jadi biasanya tidak muncul semua karena ini simple ya. Jadi kita advanced mode. Nah, kita pilih yang security profile-nya profil 1. Oke, ini kita apply. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi untuk setting WLAN ya, yang ini sudah ini. Oke, ini sudah. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan setting DHCP pool ya. Kita akan setting DHCP pool ya. Yang ini ya teman-teman, ini. Kita setting DHCP pool, ini kita close dulu. Jadi untuk setting DHCP pool kita masuk dalam menu IP, DHCP server. Nah, di tab DHCP ini kita klik DHCP setup. Nah, yang pertama yang akan kita DHCP itu VLAN 1 siswa ya. VLAN 1 siswa. Kemudian kita next ya, next. Nah, ini select pool of IP address atau address to give out. Nah, di soal ini untuk VLAN 1 siswa ini dari 10 sampai 50 ya. Jadi ini angka 2 ini kita ganti 40.10. Kemudian yang 254 kita ganti 50. Oke, kita next. Oke. Kemudian kita tambah lagi untuk yang guru. Oke, ini kita next. Nah, ini lagi karena sama IP poolnya kita ganti 10. Kemudian yang 254 kita ganti 50. Kita next. Oke. Kemudian untuk yang WLAN ya, WLAN kita next. Nah, ini lagi kita ganti 10 sampai 50. Ini kita next ya. Oke. Untuk setting DHCP pool selesai ya teman-teman. DHCP pool ini sudah saya berikan warna tadi ya, padahal belum setting ya, tapi saat ini sudah. Ini juga sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan setting hotspot ya untuk WLAN ya. Untuk WLAN ini ya, hotspot. Nah, langkahnya teman-teman, kita masuk dalam menu IP ya. Kita cari hotspot. Nah, di tab server ya. Di tab server kita pilih hotspot setup. Nah, jadi hotspot setup ini kita pilih WLAN 1 dan next. DNS server kita biarkan saja. Next. DNS name kita sesuaikan dengan soal.
DNS name portal smk.sch.id. Ini kita copy, paste. Next, ini kita biarkan saja. Next, oke. Nah, ini untuk hotspot ya, sudah. Kemudian kita diminta untuk membuat ini ya, user ya. Kita diminta membuat 3 user, kepala sekolah, guru, dan siswa. Oke. Jadi langkahnya kita masuk dalam tab user profile. Jadi masih di menu hotspot ya, masih di menu hotspot. Kemudian user profile ini kita tambah. Nah, ini namanya kita ganti kepala sekolah. Oke. Share usernya terserah kalian ya, pokoknya saya kasih 2. Rate limitnya di soal ini 512 ya, 512k slash 512k. Oke. Kemudian kita apply. Oke. Selanjutnya kita tambah lagi untuk yang guru ya, guru. Ini kita kasih 2. Rate limitnya di soal 256k garing 256k. Oke, kita apply. Oke, kita tambah lagi untuk yang siswa. Ini saya kasih 2. Rate limitnya 128k. Apply. Oke. Selanjutnya kita akan buat user. Nah, user kita tambah, kita ganti kepala sekolah. Passwordnya di soal kita sesuaikan 123. Profilnya kita ganti yang kepala sekolah. Kita apply. Oke. Kemudian kita tambah lagi untuk yang guru. Ini guru, passwordnya 456. Profilnya kita cari yang guru. Apply. Oke. Kemudian kita tambah lagi yang siswa, passwordnya 789. Ini kita ganti yang siswa. Apply. Oke. Oke, untuk pembuatan user ya, yang ini sudah selesai. Ini sudah selesai ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam menu IP ya, DNS ya, DNS. Nah, di sini kita centang allow remote request. Nah, teman-teman bisa tambah juga server ini 8.8.8.8. Ini apa namanya, IP Google ya. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan buat ini sudah ya teman-teman, di routing tadi sudah ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan buat mengubah ya tampilan login sehingga minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot SMK. Nah, oke teman-teman, jadi kita masuk di menu file ya ini ya. Oke. Kemudian kita cari teman-teman yang nah ini ya, ini kita drag di sini saja. Oke, hotspot ini ya. Kemudian kita cari yang ini ya, login ya. Kemudian kita klik kanan, kemudian
kita open with notepad ya. Oke. Kita open with notepad. Kemudian pada baris yang ke-53 ini ada Latviski. Nah, ini kita ganti tulisannya ya. Kita ganti tulisannya sesuai dengan ini ya. Selamat datang di hotspot SMK. Ini ya. Selamat datang di hotspot SMK. Ini nama sekolah ya. SMK ini sebagai contoh saja, kemudian kita save. Oke. Save, kita close ya. Oke. Nah, yang ini teman-teman, ini yang ini kita hapus ya. Oke. Kemudian yang ini teman-teman kita ganti nama saja ya. Hotspot UKK. Nah, kemudian kita drag lagi ke folder hotspot ini teman-teman. Oke. Oke, ini hotspot UKK. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau sudah masuk, kita masuk di menu IP, hotspot, kemudian di server profile yang ini ya teman-teman. Nah, di bagian HTML directory ini kita ganti hotspot UKK yang ini ya teman-teman. Ya, ganti ini, kita apply, kita oke. Nah, di sini juga teman-teman ya, di login ini yang cookie ini kita uncheck list ya, agar supaya perangkat kita bisa logout. Apply, oke. Oke, teman-teman. Jadi langkahnya sampai di situ, saatnya kita akan mencoba ya, teman-teman. Kita akan coba ya. Nah, ini UKK 11 tadi ya. UKK 11 connect. Nah, ini diminta password ya. Passwordnya 12345678 ya. Ini kita connect. Nah, oke teman-teman. Jadi ini sudah ada tulisan selamat datang di hotspot SMK Negeri 2 Goro. Nah, di sini kita bisa login menggunakan akun kepala sekolah tadi. Ya. Ini kepala sekolah, passwordnya 123. Kita login. Oke teman-teman, ini sudah login ya. Sudah login. Oke, ini sudah ada internetnya. Ya. Kita tes speed ya. Oke. Kita mulai ya teman-teman. Jadi kita tunggu ya teman-teman tes speednya, karena akun kepala sekolah tadi hanya kita limit limitnya itu 512 ya teman-teman, 512 kbps. Oke. Jadi mungkin tidak lewat dari 0,50 ya teman-teman. 0,50. Nah, kita lihat teman-teman. Nah. Oke teman-teman ya. Jadi ini hanya 0,41 ya untuk kemudian
0,43 ya, 44 ya. Jadi ini akun kepala sekolah yang tadi ya. Nah, sekarang teman-teman kita cek ya. Kita cek yang kita dapat IP berapa ya. Oke, ini kita dapat IP 20 ya teman-teman. Nah, IP 20 ini adalah IP dari WLAN ya. Ini IP 20. Kita dapat IP 20.50. Nah, yang kita buat ini yang VLAN juga teman-teman ya. Jadi kita karena keterbatasan kabel juga, nanti saya mungkin sedikit lama ini saya akan sambung dulu ya. Kita akan cek untuk VLAN-nya. Oke teman-teman, ini sudah connect ya. Kita cek IP-nya ya. Kita cek IP-nya lagi, IP config. Kita close dulu ya teman-teman. Atau kita cek dulu ya teman-teman ya, speednya. Oke, jadi untuk yang VLAN ini teman-teman ya, untuk yang VLAN ini karena tidak tidak di limit ya teman-teman. Nah, ini saya dapat IP 93 speed ya, 93 sama di downloadnya 94 ya, uploadnya 32. Nah, kita cek IP. Jadi kita cek IP-nya ya. Kita dapat IP berapa ya? Nah, ini teman-teman kita dapat IP 40 ya. Ini berarti IP 40 itu ada di VLAN 1. Nah, ada di VLAN 1. Nah, sekarang saya akan pindah lagi ya kabelnya untuk yang VLAN 2. Ini di sini IP 60. Oke, kita cek lagi ya. Ini untuk yang VLAN 2 di port 4. Nah, kita cek IP-nya ya, teman-teman. Oke, ini teman-teman ya, kita dapat IP 60 ya. Kita dapat IP 60. Nah, IP 60 itu adalah VLAN 2 ya, ini VLAN 2. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Jadi itu pembahasan uji kompetensi paket 2. Jadi ini sudah ya tadi teman-teman. Uji kompetensi paket 2 tahun 2022-2023. Nah, ini sudah tadi kita sudah cek ya teman-teman. Ini sudah semua ya. Kita cek tadi ya. Jadi saya rasa langkahnya seperti itu teman-teman. Semoga ini bisa membantu teman-teman ya. Jadi tadi saya sudah cek dari port 2 dan 3 ini dapat IP 40 ya. Segmen 40, kemudian untuk yang VLAN 2 dapat segmen yang 60 ya. Jadi terima kasih teman-teman ya. Saya rasa ini bisa membantu teman-teman, bahkan adik-adik siswa kelas 12 jurusan TKJ yang akan melaksanakan UKK yang mengambil paket 2 ini ya, dengan judul tugas rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel ya, VLAN dan routing. Semoga bisa membantu, semoga bisa mengerjakan soal-soal UKK ya, uji kompetensi ini. Terima kasih, salam sukses.